Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rimadon, NPM 1841030178, kelas MDC. Baiklah kawan-kawan sekalian, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul contoh rap dan rundown pelatihan dakwah. Baiklah, perencanaan pelatihan dakwah kebetulan di sini saya mengambil materi dari Pondok Pesantren Al Ihsan. Jadi pertama yang kita bahas itu adalah perencanaan pelatihan dakwah. Dalam organisasi dakwah, perencanaan di sini menyangkut merumuskan sasaran atau tujuan dai organisasi dakwah tersebut, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan menyusun hierarki lengkap rencana untuk menginteraksikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Pada rencana dakwah menyangkut tujuan apa yang harus dikerjakan dan sarana-sarana bagaimana yang harus dilakukan. Tercapainya tujuan sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang baik, optimalisasi keefektifan dan keefisienan pelaksanaan. Pelatihan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu perencanaan yang sudah dibuat. Dan selanjutnya, di dalam namanya rundown atau agenda suatu kegiatan ada namanya tujuan pelatihan dakwah. Nah, jadi di dalam suatu agenda tidak luput kita memasukkan namanya tujuan pelatihan dakwah. Jadi tujuan pelatihan dakwah ini dirancang untuk satu, terciptanya perubahan ekspektasi dari praktek keagamaan masyarakat melalui aktivitas-aktivitas dakwah. Yang kedua, terbekalinya kemampuan para santri dalam mengorganisir dan mengamalkan keilmuannya. Yang ketiga, berkembangnya pemahaman cara berdakwah. Dan yang keempat, menanamkan mental yang kuat dalam menyampaikan ilmu dakwah. Jadi dalam agenda ada nama tujuan pelatihan dakwah seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 tujuan pelatihan dakwah tadi. Yang selanjutnya, materi yang selanjutnya masih di dalam agenda suatu kegiatan yang menyangkut di Pondok Pesantren Al Ihsan, pengrekrutan seleksi persyaratan peserta. Jadi dalam suatu agenda kegiatan tentu adalah namanya pengrekrutan peserta. Pengrekrutan peserta dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran MORDA atau masa orientasi dai dan daiyah. Jadi di sini suatu agenda kegiatan pelaksanaan pelatihan dakwah ini dilaksanakan pada saat masa orientasi. Jadi MORDA, masa orientasi dai daiyah, yang disiapkan oleh panitia dan melengkapi administrasi pembayaran. Sasaran kegiatan pelatihan adalah seluruh santri Al Ihsan yang mempunyai minat dan bakat di bidang dakwah. Dapat disimpulkan bahwa pengrekrutan peserta ini dilakukan guna untuk mengumpulkan santri yang mempunyai bakat ataupun yang ingin belajar tentang bidang dakwah, tilawatil Quran dan syahril Quran di UKS Fosdai. Itu tadi adalah pengrekrutan. Selanjutnya anggaran biaya. Nah, anggaran biaya ini bisa dikategorikan di dalam rundown atau agenda kegiatan, tetapi juga ini adalah rencana anggaran biaya. Jadi contoh anggaran biaya pelatihan di dalam MORDA tadi, untuk kegiatan MORDA atau masa orientasi dai daiyah, para santri dikenakan biaya sebesar 15.000 per orang yang digunakan untuk fasilitas peserta.
ada pun rincian biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas berupa sertifikat peserta dan konsumsi materi. Waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan. Waktunya itu waktu pelaksanaan kegiatan Morda dan pelatihan sebagai berikut. Ada pendaftaran. Di sini saya buat kebetulan saya tulis di makalah saya sesuai dengan materi yang saya ambil dari Pondok Pesantren Al Ihsan. Pendaftaran 10 September, pembukaan 30 September, pelaksanaan Morda 30 September, dan pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada malam Minggu. Itu tadi adalah contoh RAP ya, bukan RAP sih, agenda, dan juga ada berbagai anggaran biayanya. Selanjutnya, di dalam suatu agenda tentulah kita memerlukan tempat kegiatan dan untuk melakukan sarana pelatihan dakwah. Apalagi pelaksanaan itu sendiri adalah buat MOS ya. Jadi kegiatan pelatih ini dilaksanakan di dalam lingkungan dan luar lingkungan Pondok Pesantren Al Ihsan seperti yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan tempat dalam penetapan tempat sendiri, Fosdai memanfaatkan masjid sebagai tempat pelatihan masjid. Dalam penetapan tempat sendiri, Fosdai memanfaatkan masjid sebagai tempat pelatihan. Masjid Al-Mubarak menjadi tempat yang strategis. Adapun peralatan pelatihan untuk mendukung terselenggarakannya pelatihan ini diperlukan sejumlah peralatan-peralatan yang diperlukan pada saat pelatihan berlangsung, yaitu meja, kursi, tempat duduk pemateri, adapun mic dan sound system untuk pengeras suara, hijab ataupun pembatas antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya yaitu penetapan panitia. Pembukaan kepanitiaan ini dilakukan untuk membantu dalam kegiatan Morda saja. Untuk kepanitiaan dalam pelaksanaan pelatihan diserahkan kepada pengurus bidangnya masing-masing. Kepanitiaan ini dibentuk hanya untuk kegiatan Morda. Hal ini dikarenakan pada saat pelatihan lanjutan, penguruslah yang akan memantau dalam kegiatan pelatihan. Proses pemeliharaan kepanitiaan dipilih oleh Ketua Umum Posdai. Jadi itulah tadi materi yang saya sampaikan sesuai dengan judul makalah saya, contoh RAP dan Ramadan pelatihan dakwah. Jadi yang mana kita pahami, RAP itu sendiri ada rencana anggaran biaya, sedangkan Ramadan itu sendiri agenda atau kegiatan dalam merencanakan pelatihan dakwah. Jadi dalam suatu kegiatan pelatihan dakwah itu tentu ada agenda kegiatan yang berlangsung, dan juga di dalamnya pasti ada namanya anggaran biaya. Apa saja? Contoh biaya untuk konsumsi, untuk sertifikat peserta, piagam dan lain sebagainya. Jadi perlu adanya RAP, rencana anggaran biaya. Jadi untuk melakukan suatu kegiatan tentu kita membutuhkan planning ya. Planning untuk kegiatan itu seperti apa agar agenda pelatihan dakwah kita atau pelatihan dalam belajar dakwah itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kawan-kawan, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang paham atau yang belum dipahami, baik dari materi saya, penyampaian saya, baik dari makalah ataupun PowerPoint. Mungkin kalau dari video agak kurang jelas ya, karena
ngomongnya agak terbata-bata. Mungkin bisa dilihat dari PowerPoint dan makalah saya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.